Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali guru-guru, rekan-rekan semuanya, sahabat obrolan guru. Nah, di channel obrolan guru ini kita sekarang kedatangan tamu kita, yaitu Bapak Budi Setiawan. Irawan, Pak. Bapak Budi Irawan. Oke. Bapak Budi Irawan ini adalah aktif sebagai guru diklat yang lagi sedang diklat untuk guru penggerak. Nah, Pak Budi yang pertama. Pak Budi ini kenapa kok tiba-tiba motivasinya kepingin ikut bergabung di guru penggerak? Iya, Pak. Motivasinya itu pertama itu karena kepingin mengeksplor atau menambah ilmu di bidang pendidikan. Oh gitu ya. Manajemennya. Oke. Nggak kepingin ini lah, pingin jadi kepala sekolah. Enggak, Pak. Karena motivasi utama itu untuk belum rekan-rekan belum. Iya. Kalau ilmunya sudah cukup, nanti baru kepingin jadi kepala sekolah. Biasanya gitu ya kan. Nah, sekarang biasanya kebanyakan teman-teman guru penggerak itu kalau saya tanya, kalau awal-awal enggak kepingin jadi kepala sekolah. Tapi nanti kalau ilmunya cukup, itu biasanya baru pingin dari kepala sekolah gitu ya. Ya, yang ingin. Ya, Pak Budi, pastilah setelah proses sekarang kan sudah masuk ya. Ya, sudah itu proses. Ada berapa tahapan pendaftaran pastinya. Ya, betul. Nah, bisa diceritakan untuk pengalaman rekan-rekan ini sahabat di obrolan guru. Kira-kira gimana proses mendaftar sampai bisa masuk? Nah, ya, Pak. Baik, Pak. Pertama itu ada pengumuman, Pak. Ada pengumuman. Jadi guru Okay. penggerak itu ada beberapa angkatan. Okay. Saya angkatan 7. Ya. Jadi pertama itu saya buka di pengumuman itu Ya. semuanya ada di SIM PKB, Pak. Nah, itu SIM PKB. kata kunci pengumumannya ada di SIM PKB. SIM Ya. PKB untuk daftarnya, tapi untuk pengumuman itu di guru penggerak Kemendikbud.com di websitenya. Di websitenya Ya. guru penggerak. Ya. Jadi rekan-rekan catat penting ya. Di guru penggerak itu websitenya ada Ya, pengumumannya. ya, pengumuman. Tapi di akun SIM PKB itu juga nanti ada informasi Ada ya. informasi, Pak. Termasuk pendaftarannya. Pendaftaran. Berarti rekan-rekan sebelum masuk kalau pingin menjadi guru penggerak berarti harus punya akun SIM PKB dulu. PKB. Oke. Berikutnya Pak, monggo. Jadi setelah ada informasi, Pak, Ya. ya, terus masuk ke akun SIM PKB. Ya. Nah, di situ nanti ada ada berkas-berkas administrasi yang harus dilengkapi dulu. Oke. Misalkan rekomendasi dari Bapak Kepala Sekolah, Gitu ya. rekomendasi dari teman sejawat, itu yang utama. Ya. Terus ada minimal itu mengajar 3 tahun atau 5 tahun gitu, Pak. Oh, Ada berarti minimal mengajar. ada minimal mengajar. Tidak dipertanyakan ngajarnya pindah-pindah, maksudnya gini. Mata pelajaran ini gitu. Enggak. Yang penting punya pengalaman mengajar ya. Oke, sama Jadi, akun SIM PKB. Ini tadi mohon maaf ya, ada suara masuk karena kita di outdoor. Baik, saya ulangi Pak. Berarti ada rekomendasi kepala sekolah. Ya, Berarti kepala sekolah harus tahu ya kan? harus, Pak. Jadi kalau misalnya nggak akur antara guru dan kepala sekolah nggak mau ngasih rekomendasi, ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya rekan-rekan harus baik-baik dengan kepala sekolah. Ini supaya dapat rekomendasi kepala sekolah. Terus yang kedua, rekomendasi dari teman sejawat. teman sejawat. Kalau bisa itu lebih dari 2, Pak. Nah ini tipsnya, kalau bisa lebih dari 2. Sehingga kalau ternyata memang panjenengan ndak akur sama teman-teman semuanya, hidup individualis, ndak bisa Ya. dapat ini ya. Ya. Maka baik-baiklah dulu ke teman-temannya. Nah kayak gitu. Rekan Itu sejawat yang paling penting. senior ya. bisa, senior. Oh yang senior Ya. gitu ya. Oke. Pak Budi waktu itu minta teman sejawatnya siapa aja Pak? Iya, Pak Aris, terutama Oh, Pak saya. Aris, terus Saya. ada Iya. Sarana. Tapi saya enggak mau tanda tangan kalau enggak diberikan kopi dulu ya. Saya minta kopi sama teh. Baik, kita lanjut. Pak Budi, itu syarat administratif tuh ya kan ya. Terus setelah dikirim, berikutnya gimana? Setelah kan di situ kan ada syarat berkas dokumen. Ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada berkas pengisian IC, Pak. IC. Oh, Jadi di situ ada oke. pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan yang profesional, tapi pertanyaan-pertanyaan yang
kebanyakan itu pengalaman kerja sama gitu, apa namanya kasus-kasus uraian ya Pak? Uraian. Berarti kita harus menceritakan gitu ya? Itu tantangan pertama Pak. Jadi apa namanya ada minimal pengisian. Ada yang 500 kata, ada yang 5.000 kata. Minimal katanya. Wah keren minimal kata. Berarti itu mengarang indah bukan ya? Itu bercerita pengalaman ya? Oh, yang benar-benar dirasakan. Tentang kegiatan guru ya? Seputar guru. Dan bisa di apa namanya di kegiatan di masyarakat di rumah bisa. Jadi dipersiapkan. Jadi kalau ada bentuk IC yang 500 kata misalnya itu enggak kaget. Karena sudah disiapkan dulu ya. Tapi jangan khawatir Pak, apa namanya untuk pengisiannya itu bisa di-save, dilanjutkan nanti. Di LMS itu lebih fleksibel, enak. Ya, rekan-rekan tidak usah khawatir karena kalau misalnya hanya dapat 200 kata mentok, ya sudah di-save dulu gitu ya. Bisa. Besok dilanjutkan lagi. Iya. Oke. Terus setelah administrasi sudah ngirim berkas sudah sama ngisi semua uraian tadi. Nah, terus bagaimana Pak lanjutnya? Kalau sudah selesai apa namanya batas waktunya, terus di-apply, disambut, nanti tunggu pengumuman. Jadi nanti lagi. Ada seleksi pertama itu ya seleksi administrasi ini Pak. Kalau nanti ada pengumuman lolos, berarti nanti lanjut ke tahap 2, seleksi tahap 2. Ini tadi seleksi tahap pertama itu ya, administrasi. Sampai administrasi dan uraian tadi ya. Oke. Nah, Pak Budi, pengalaman Pak Budi antara tahap 1 dan masuk ke tahap 2 itu lama nggak nunggunya? 1 bulan kurang lebih. 1 bulan. 1 bulan. Dan itu di mana informasinya itu? Di SIM PKB Pak. SIM PKB. Jadi SIM PKB ini pengumuman juga di SIM PKB. Iya. Terus nanti waktu jadwal tahap 2 itu juga di SIM PKB. Di SIM PKB. Jadi rekan-rekan pantengi terus SIM PKB supaya tidak lepas ya. Iya. Karena nanti Eman sudah lolos di tahap pertama ternyata tidak lihat di SIM PKB, ternyata ada tahap kedua wawancara atau apa gitu ya, tidak tahu akhirnya ya. Tahu. Oke. Nah, setelah lolos dan tahap kedua apa aja Pak isinya tahap kedua Pak? Tahap kedua itu ada dua sesi. Yang sesi pertama itu micro teaching, Pak. Jadi latihan ngajar. Ya, kita diwawancarai dengan langsung melakukan praktek mengajar dengan dilihat oleh instruktur. Jadi Pak Budi itu ngadepi 2 instruktur, terus suruh latihan ngajar. Ya, langsung praktek mengajar micro teaching. Ada muridnya enggak ya? Tidak ada, Pak. Simulasi itu. Simulasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang tahap kedua yang kedua itu ada wawancara. Wawancara dengan 2 instruktur juga. Itu wawancaranya itu tidak lepas dari yang kita isikan di isi yang administrasi itu. Memperdalam tadi ya. Iki bener nggak ceritanya dewe kan kayak gitu ya? Kurang lebih Pak. Iya. Jadi intinya sebenarnya kalau ternyata memang yang diceritakan di awal isi tadi itu adalah memang kenyataan, nggak ngarang, ya pasti bisa dilalui itu ya. Tapi lek ngarang rada lali-lali didik, mencong kan gitu kan ya. Jadi tip aja Pak, itu nanti disimpan, nanti didokumentasikan yang diisi pertama. Betul. Supaya karena itu nyambung ya kan? Iya. Supaya gampang nyarinya sebaiknya disimpan. Setelah kita ngisi terus disimpan. Didokumentasikan sendiri. Boleh di print, boleh file begitu ya. Oke. Nah, Pak Budi, kan Pak Budi sudah melalui itu tahap 1, tahap 2 sampai pengumuman ya. Nah, pengumumannya kira-kira nunggu berapa bulan, Pak? Pengumumannya itu kurang lebih 1 bulanan, Pak. 1 bulan ya. Oke, jadi memang rentangnya gitulah. Saya lihat di SIM KB itu belum. Agak lama memang. Itu nanti pengumumannya berupa SK gitu ya, kalau diterima ya. SK ada, terus di SIM KB juga ada pengumuman. Anda diterima gitu. Ya. Nah, gini. Tip-trik mulai dari proses tahap 1, tahap 2 itu sampai diterima itu apa yang kira-kira selain tadi uraian harus disimpan, Pak? Ya, kalau uraian itu kan administrasi yang paling utama, Pak ya. Jadi isian kita itu mencerminkan kita. Itu setidaknya itu harus diisi itu yang benar-benar terupdate terbaru, terus benar-benar pengalaman kita pribadi. Kemarin itu kan saya mengisikan itu kan kebetulan saya kan saat ini jadi kepala program, Pak ya. Iya, kepala program. Ini Pak Budi ini kepala program Kajur ya, Kajur. Jadi di situ kan ada banyak banyak tantangan. Nah, itu saya isikan di situ. Masalah-masalah yang harus diselesaikan. Terus juga kemarin kan
ditanyakan motivasinya itu apa, motivasi utamanya. Saya bilang itu apa namanya, pertama itu saya S1 S2 itu kan teknik Pak ya. Jadi yang saya ingin ikut guru penggerak ini itu ingin meningkatkan pedagogik saya. Saya memang akui itu kurang. Saya bilang terus terang gitu Pak. Ingin meningkatkan pedagogik saya. Itu. Tapi ini versinya Pak Budi, bukan bocoran soal, bukan. Artinya rekan-rekan itu harus punya jawaban sendiri yang kuat, sekiranya semenarik, sekuat apa yang disampaikan Pak Budi tadi. Sehingga panjenengan itu punya potensi apa begitu bisa diceritakan di situ ya. Oke. Terus untuk yang pas wawancara Pak, ada tip-tipnya nggak supaya lancar proses wawancara tadi yang seleksi kedua? Yang wawancara itu memang dokumen yang pertama itu enggak boleh hilang Pak ya. Tapi enggak boleh hilang. Saya bertanya itu enggak apa-apa, tidak begitu sesuai enggak apa-apa, tapi harus wawancaranya itu kita kita diskusikan dengan enggak perlu kita ngerepek. Enggak perlu Pak. Jadi mengalir apa adanya gitu. Mengalir. Tapi topiknya ya memang menarik tadi. Oh gitu ya. Iya. Jadi intinya adalah nggak usah grogi karena ternyata nggak hafalan ya kan. Semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Oke. Baik, itu kira-kira cukup dulu Pak Budi. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana tahapan pendaftaran sampai beberapa tips trik yang barangkali bisa bermanfaat bagi rekan-rekan obrolan guru yang ingin mendaftar di peserta diklat guru penggerak, kan kayak gitu. Terima kasih Pak Budi waktunya dan semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Makasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.